Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah secara daring ini, Bapa. Kami percaya Engkau tetap berkuasa atas kami, Engkau tetap berkarya atas kami. Kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi Engkau taburkan bagi kami, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi makanan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu damai sejahtera kami usirkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa Salam. semua selalu dalam pemeliharaan kasih dan anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ya, dari dulu ke selama-lamanya. Kita harus punya iman atas kekuasaan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya coba mengangkat tema firman Tuhan, yaitu Yesus adalah Allah yang benar. Mengapa saya mencoba mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini saya boleh melihat di luar sana banyak sekali oknum-oknum yang ingin menciderai iman kita umat percaya, iman orang Kristen, dengan cara menciderai Tuhan kita yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Dia hanya seorang manusia yang suci. Dia hanya sebagai utusan. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, mereka mencoba merongrong ini supaya kita bisa murtad dari keyakinan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mencoba menjelaskan, walaupun nanti tidak begitu maksimal, saya mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Nah, mereka tadi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, itu adalah karena ketidakpengetahuan mereka. Karena mata rohani mereka telah dibutakan. Ya. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham siapa Allah yang sebenarnya. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan pemahaman tentang Allah Tritunggal. Coba dipahami. Ya, ini saya mencoba mulai menyampaikan pengajaran kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita jangan terlalu buta sekali tentang keimanan kita. Jadi, mari kita coba memahami Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadi di dalam satu Allah. Perhatikan ya, tiga pribadi di dalam satu Allah. Dalam tanda kutip, Allah itu hanya satu. Apa tiga pribadi itu? Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa dikatakan Bapa? Dikatakan Allah Bapa itu adalah itu dalam eksistensinya sebagai Sang Pencipta. Makanya dikatakan Bapa. Terus mengapa dikatakan Putra? Atau mengapa dikatakan Yesus? Karena itu adalah firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia dan turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah firman, lalu siapa yang duluan? Apakah Allah Bapa atau Putra atau Yesus? Nah, saudaraku, saya sampaikan, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Mereka bicara bersama-sama. Kalau misalnya Yesus itu datang belakangan, adanya belakangan, maka Allah itu pernah tidak punya firman dong ya. Allah itu pernah bisu berarti. Nah, tentu Allah kita bukan Allah yang bisu. Allah kita adalah Allah yang bisa berfirman. Dan firman ini adalah yang menjadi manusia disebut dengan Yesus. Dikatakan pada Injil Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa dia menciptakan segala sesuatu
melalui dia. Dia itu apa? Melalui firman. Artinya kalau firman itu, kalau Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu, maka itu nggak mungkin manusia, nggak mungkin itu nabi, nggak mungkin itu hanya utusan. Berarti dia memang pribadi Allah sendiri. Catat itu. Jadi Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, berarti pribadi Allah sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus. Mengapa dikatakan Roh Kudus? Ya, itu menunjukkan, membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Kebayang nggak kalau kita punya Allah yang tidak punya roh? Berarti itu Allah yang mati. Nah, tentu kita tidak memiliki Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, oleh karena saudaraku sekalian, kalau ada di luar sana, oknum di luar sana yang suka mencela bahwa Roh Kudus, dibilang Roh Kudus lah dan sebagainya, maka kita bisa katakan dia adalah Allah yang tidak punya roh, berarti dia punya Allah yang mati. Beda dengan kita punya Allah yang sempurna. Allah kita punya firman, berarti tidak bisu. Allah kita hidup, berarti dia punya roh. Saudaraku sekalian, 3 pribadi dalam satu Allah. Tentu mereka ini bukan 3 Allah, tapi mereka ini dalam satu Allah, tapi 3 pribadi. Ketiganya memiliki hakikat yang sama. Tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil, sama. Ketiga pribadi dalam Tritunggal memiliki sifat-sifat ilahi, esensi, hakikat, natur, serta dasar yang sama. Jadi sekali lagi tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil, sama. Karena dia memang satu. Semuanya berada dalam satu kesatuan dan selalu bertindak bersama-sama. Meskipun terdiri dari 3 pribadi, Allah itu tetap satu. Tidak ada Allah yang lain. Coba kita baca di Yesaya pasal 45 ayat 5 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Next. Nah, Yesus pun membahas Tritunggal. Tuhan Yesus sempat membahas istilah ketiga pribadi ini dalam Alkitab. Ada di Injil Matius pasal 28 ayat 9 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Yesus sendiri membahas ini, saudara sekalian. Jadi kalau orang luar sana alergi dengan namanya Tritunggal, ya kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita itu Allah yang benar, Allah yang sempurna. Nah, Yesus sendiri mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya dalam nama Bapa, bukan hanya dalam nama Putra, bukan hanya dalam nama Roh Kudus, tapi dalam nama Allah yang sempurna. Ayat tersebut membuktikan bahwa Tuhan dengan jelas membicarakan ketiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Next. Allah berinkarnasi jadi manusia. Nah, iman Kristen hanya mengakui adanya satu Allah yang esa. Tadi sudah saya sampaikan dari awal. Itu bisa kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah yang esa ini karena kasihnya kepada manusia kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Apa itu inkarnasi? Masuk ke dalam, dan karnis daging. Artinya Allah masuk ke dalam daging dan dia mewujud sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Coba dicatat ini, kalau bisa saudara-saudara screenshot, nanti dibaca-baca di rumah. Yang disebut dengan inkarnasi itu adalah masuk ke dalam daging. Dan Allah masuk ke dalam daging mewujud sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Di screenshot, nanti dibaca-baca di rumah. Jangan sampai kita buta sama sekali mengenai keimanan kita. Ya. Jadi Yesus itu adalah cara berada Allah. Karena Allah itu sebenarnya, Allah itu adalah dia maha suci, dia maha kudus. Jadi dia tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Lalu bagaimana caranya kalau sampai Allah tidak bisa bertemu dengan manusia?
Bagaimana cara dia mendekat dengan manusia? Nah, Allah ingin mendekat pada manusia, ingin bisa dilihat manusia, dan sekaligus menjadi teladan utuh buat manusia melalui Yesus. Tidak ada cara lain selain menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Garis bawahi bahwa Yesus itu adalah cara berada Allah. Lanjut. Apakah Yesus itu benar Allah? Ini kan mungkin saudara-saudara sering mendengarkan ini ya. Kapan Yesus menyebut dirinya Allah? Kapan dia mengatakan sembahlah aku? Itu kan banyak sekali berseliweran bahasa-bahasa kayak gitu. Mana ayatnya? Ini saudaraku, ini pertanyaan-pertanyaan yang konyol, klasik, dan selalu diulang-ulang. Udah dijelasin, diulang lagi. Udah dijelasin, diulang lagi. Jadi orang yang menanyakan ini sebenarnya bukan pengen dapat jawabannya. Bukan. Tapi dia memang ingin memperdebatkan. Dan dia tidak mau menerima jawaban kita. Dia tidak mau memahami jawaban kita. Ya. Ini pertanyaannya konyol sekali, saudaraku sekalian. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ketika Yesus di bumi, dia itu hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi. Artinya bukan di negara Indonesia, bukan di Amerika, ya, bukan di Malaysia, bukan di Singapura, tapi dia di tengah-tengah negara Yahudi. Nah, tentu negara Yahudi memiliki sendiri termasuk budaya dalam berbahasa. Contohnya gini, saudaraku sekalian. Misalnya, kalau di negara Indonesia, kalau di Indonesia khususnya, kalau kita pilih, contoh sederhananya lah, misalnya ketua panitia Natal. Siapa yang mau jadi ketua panitia Natal? Kita jawab apa? Aduh, yang lain aja lah. Ibunya Gisel bisa nggak jadi ketua panitia Natal? Yang lain aja dulu ya Pak. Saya dari belakang layar aja. Gitu. Pak Sinto Ota bisa nggak? Aduh, kayaknya saya belum layak deh. Yang lain aja. Nah kayak gitu-gitu kalau di Indonesia. Nah kayak gitulah budaya bahasanya di. Kamu mau kerja di sini. Ini, iya, seperti saya kerja. Tapi nanti ketika dikasih gaji kecil, ngomong di belakang. Nah, itulah di Indonesia. Beda dengan di Amerika, beda dengan di Jerman. Siapa yang mau jadi ketua panitia? Pasti semua ngangkat tangan saya. Siapa yang mau jadi bendahara? Saya. Kamu mau kerja di perusahaan saya? Iya, Pak. Mau gaji berapa? Saya mau gaji 10 juta. Nah, kalau orang Amerika, orang Jerman, nah di luar itu, mereka belak-belak mereka ngomong secara jelas-jelas beda nih. Nah, sama halnya di sini, saudaraku sekalian. Ketika Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, di bangsa Yahudi, dia tidak mungkin mengatakan, aku adalah Allah. Bahasanya tidak seperti itu. Tapi di sana, kalau dia punya bahasa yang lain, tapi artinya dia mengatakan Allah. Makanya orang-orang Yahudi ingin membunuh dia, ingin melempari dia, ingin mengaku dia Allah. Orang Yahudi tidak menerima itu. Yesus menyampaikan dan mengajarkan segala sesuatu di sana dengan budaya. Contohnya begini. Kita lihat di Markus pasal 2 ayat 5-7. Dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk-duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Nah, ini kalau secara budaya di Indonesia, kan Yesus ini kan dia tidak mengatakan dia Allah. Ya kan? Tetapi di tengah-tengah bangsa Yahudi, di budaya bahasa Yahudi, mereka menganggap perkataan Yesus ini dia mengaku dirinya sebagai Allah. Makanya mereka mengatakan di ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu?
Ia menghujat Allah. Nah, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Berarti Yesus sudah mengampuni dosa orang itu. Nah, makanya mereka mengatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Berarti Yesus ini mengaku dirinya Allah. Dosamu telah diampuni. Perkataan ini secara budaya bahasa Yahudi, mereka mengatakan, balik lagi. Mereka mengatakan bahwa dia adalah Allah. Maka orang Yahudi mengatakan, dia menghujat Allah. Karena dia secara terang-terangan mengatakan dirinya Allah. Nah, saudaraku sekalian, bahasa Yesus ini, dia sudah mengaku dirinya sebagai Allah. Lalu, kalau kita baca lagi di Injil Matius, pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah, saudaraku? Ini menandakan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Dan ini yang membuat orang Yahudi ingin membunuh Yesus secara terang-terangan karena mengaku dirinya Allah. Ya, dicatat ya, ini ada beberapa kali nih Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Nah, kita coba membuka dan mengubah pandangan orang-orang di luar sana yang mengatakan, mana? Emangnya Yesus pernah mengatakan dirinya Allah? Mana ayatnya? Dia tidak pernah mengatakan itu. Nah, katakan seperti ini, saudaraku. Yesus berkata-kata dalam budaya bahasa di tengah-tengah orang Yahudi. Yesus bukan di tengah-tengah orang Indonesia, bukan di tengah-tengah bangsa lain, tapi dia di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, model bahasanya seperti itu. Di Injil Yohanes pasal 8, ayat 57 sampai 59, dikatakan demikian. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, perhatikan nih, yang sudah saya warnai merah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Coba saudaraku perhatikan. Abraham itu kan nenek moyangnya jauh sekali. Yesus itu berapa puluh keturunan baru ada Yesus Kristus. Tapi dia mengatakan apa? Di ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum nenek moyangnya itu jadi, Yesus telah ada. Artinya bahwa Yesus itu memang ada sejak kekekalan sampai kekekalan. Dia mengatakan dia sudah ada. Ini cara terang-terangan Yesus kepada orang Yahudi bahwa dia sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan. Dan inilah yang membuat orang Yahudi marah. Inilah yang membuat orang Yahudi murka. Inilah yang membuat orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Perhatikan, Yohanes 8 ayat 58, Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham, dia pun sudah ada. Walaupun secara manusia, Abraham itu adalah nenek moyangnya. Kita baca lagi. Di Injil Yohanes, pasal 5 ayat 18. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang membuat orang Yahudi marah. Yesus mengatakan Allah adalah Bapakku. Artinya kalau dia mengaku Allah itu adalah Bapanya, berarti memang dia sama dengan Allah. Berarti dia adalah pribadi Allah sendiri. Ya. Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Jadi orang Yahudi tahu bahwa Yesus sedang menyebut atau mengaku dirinya Allah. Nah, di tradisi orang Yahudi itu, kalau mengatakan seperti itu, Allah itu adalah Bapakku sendiri, maka itu sebenarnya dia mengaku dirinya itu Allah. Ya, maka orang Yahudi itu mau lagi membunuh dia. Maka orang Yahudi itu lagi mengejar-ngejar Yesus. Beda dengan kita, saudaraku sekalian. Kalau kita baru disebut anak Allah setelah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
baru kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Itu nanti ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi beda ya, beda kalau kita kan mengaku sebagai anak Allah, itu setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau Yesus mengaku Allah itu sebagai Bapaknya sendiri, berarti dia mengaku dirinya sebagai Allah itu sendiri. Lalu Yesus berkata lagi dia Allah, itu ada di Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus di hadapan murid-muridnya, dia mengaku dirinya Tuhan atau Allah. Saudaraku tahu nggak? Ini kan ayat ini udah jelas-jelas Yesus mengatakan dirinya sebagai guru dan Tuhan. Tetapi oknum-oknum di luar sana, tahu nggak? Mereka lagi mencari-cari celah. Mereka lagi mencari-cari di kamus bahasa Indonesia, di kamus-kamus bahasa asing, bahwa dikatakan gini, iya, Yesus itu kan mengatakan dia Tuhan, tapi kalau dalam bahasa ini kita lihat dari ini, bukan Tuhan, tapi Tuan. Jadi memang Yesus itu bukan Tuhan. Saudaraku sekalian, ini ayat udah jelas-jelas, tapi mereka tidak. Mengapa? Karena memang mata rohani mereka sudah dibutakan. Makanya berbahagialah saudara-saudara yang mau, yang bisa, dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang di luar sana yang paham, yang mengerti, yang tahu bahwa Yesus itulah Tuhan, bahwa Yesus itulah Juru Selamat. Tapi mereka tidak mau menerima. Nah, kalau kita ini sekarang bisa menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah merupakan suatu anugerah bagi kita. Mari saudaraku sekalian, ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah memilih bangsa Israel, yaitu keturunan Abraham, Isa, dan Yakub, untuk menjalankan karya keselamatannya, yakni melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain daripada Allah. Nah, kalau Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan, berarti Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudaraku sekalian, mari pahami setiap yang saya sampaikan siang hari ini. Ya, pahami, renungkan. Ya. Saya boleh melihat di luar sana mereka itu bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum. Mereka sedang mencari-cari mangsanya. Siapa yang bisa kita jatuhkan? Siapa yang bisa kita jerat? Ya, siapa yang bisa kita celak? Ya. Mereka mulai mencela Tuhan kita. Mereka mulai menjatuhkan, ya, pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan bahwa itu bukan Tuhan. Nah, kita kalau kita tidak paham eksistensi Yesus sebagai Allah, maka kita bisa terseret. Coba lihat di luar sana. Banyak pendeta, banyak pelayan-pelayan Tuhan, yang dia hanya pendeta-pendetaan, yang hanya dia pelayan Tuhan secara KTP. Ya, artinya hanya melayani Tuhan tanpa memahami arti pelayanan itu. Ya, ketika dia ditawarin, ketika dia didebat, ketika dia diberikan pengajaran-pengajaran baru, dia mengkhianati Tuhan. Dia mengatakan, oh iya benar, ini ada ayatnya. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Ternyata Yesus itu bukan Allah. Dia itu hanya manusia. Kalau dia Tuhan, lah kenapa dia dilahirkan? Saudara sekalian, coba perhatikan. Mengapa dikatakan dia itu anak Allah? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Artinya dia keluar dari pribadi Allah sendiri. Makanya dikatakan dilahirkan. Keluar dari diri Allah. Makanya dia dikatakan itu dilahirkan. Kenapa dikatakan anak? Ya karena dia dilahirkan. Bukan siapa bidannya, bukan siapa ibunya, ya. Bukan siapa yang dikatakan di sana, orang-orang sana. Kalau memang dia benar anak Allah, mana bidannya? Siapa nama bidannya? Nah, itulah cara-cara mereka untuk menjatuhkan keimanan kita. Tapi kita saat ini yang sudah memahami siang hari ini, ayo, harus memahami yang namanya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi dalam satu Allah.
Kalau engkau sudah percaya dengan Tuhan Yesus, berarti engkau juga sudah percaya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kita tidak boleh hanya percaya Roh Kudus. Kita tidak boleh hanya percaya Yesus. Kita tidak hanya boleh percaya hanya Allah Bapa, tapi tiga-tiganya. Karena ini adalah Allah yang sempurna. Tadi saya katakan dari awal, kalau dia Allah tanpa firman, tanpa Yesus, berarti dia adalah Allah yang pernah bisu. Kalau dia Allah tanpa roh, berarti dia adalah Allah yang mati tanpa roh. Nah, bersyukurlah kita. Kita adalah umat percaya yang memiliki Allah yang sempurna. Allah Tritunggal. Allah yang memiliki firman. Allah yang memiliki roh. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mencatat semua apa yang saya sampaikan hari ini. Simpan materi ini. Ketika saudara-saudara ditanya oleh orang-orang luar sana yang mendebat saudara-saudara, coba jawab mereka dengan cara seperti ini. Ya, kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Semoga pengajaran hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi bekal bagi kita. Jadi tiada seorang pun yang bisa menjatuhkan keimanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya.